Selamat pagi Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Melani dari Politeknik Negeri Pontianak. Seperti yang Abang tahu, saya di sini ingin mewawancarai Abang soal usaha yang Abang jalani saat ini. Terus kalau boleh tahu, bisa tidak Abang jelaskan sedikit usaha apa yang sebenarnya Abang jalani saat ini? Yang lagi jalanin itu Marit Simpang Ampar dong. Oh, lokasinya di Simpang Ampar ya? Ya. Terus kalau boleh tahu, berdirinya kapan ya Bang? Berdirinya tahun 2016. Oh, udah lama ya. Terus perintisnya gimana Bang? Abang sendiri atau ada sama orang lain, kelompok gitu? Perintisnya itu dulu sama orang lagi pembagian sahamnya, jadi 50-50. Sekarang udah 100% kami. Oh, jadi milik Abang sendiri nih Kami berarti? keluarga. Oh, keluarga. Kalau boleh tahu selama Abang menjalani usaha ini nih, kan Indomaret itu kan istilahnya besar kan brandnya. Terus tantangan atau kendala selama Abang menjalankan usahanya itu apa? Tantangannya karena ini jauh dari Pontianak, kita tinggal di Pontianak, jadi untuk kontrol karyawan, kontrol ini kita agak susah, harus bolak-balik juga kan, jadi biar kepala tokonya aja kita percayain gitu. Oh, manajemen karyawannya sendiri gimana tuh Bang? Manajemen karyawan ya kita briefing dulu gimana ini harus welcome sama konsumen. Kayak lebih ke kualitas karyawan gitu ya Bang? Dari usaha Bang sendiri ini relasi apa aja yang diperlukan? Relasi diperlukan ya pihak Indomaretnya, terus pihak awal-awal itu kepala toko-toko terkenal di situ kita minta izin gitu ya. biar boleh gitu masuk Indomaret di sana. Tadi kan Abang ada sebut karyawan tuh ya. Kalau boleh tahu karyawannya ada berapa ya Bang di sana? Karyawan total ada 6. Kalau boleh tahu nih Bang, gimana sih bisa ceritanya Abang nih pikiran buat buka usaha Indomaret tuh? Berarti Abang ambil franchise-nya gitu ya? Iya, Nah, ini kok tiba-tiba ada kepikiran gitu Bang? Karena kalau misalnya kita keluar kota, misalnya keluar kota ke Sanggau gitu, jalan kan ke toko-toko kecil gitu kan, itu kan kayak harganya dinaikin sekali. Udah lah, mending kita buat Indomaret, harganya pasti stabil kayak di harga di Pontianak dengan harga yang di manapun tetap sama. Pasti orang lebih senang di harga yang sama dibandingkan kalau di toko biasa di kayak di Pangkong harganya jadi naik sekali gitu kan. Kalau di Indomaret standar aja. Apalagi orang pada tahu kan ya brand Indomaret besar gitu. Kalau dari Abang sendiri ini sebenarnya suka gak sih buka-buka usaha? Kalau soal senang sih. Oh, emang Abang suka ya? Dari kelas 6 SD udah jaga toko kan. Wah. Buka toko jadi nengok konsep di depan rumah aja. Oh oke nih, apalagi kalau kita buka lebih besar di Sepampang. Kalau boleh tahu juga nih, gimana sih cara Abang mengatur pendapatannya tuh? Kan Abang nih kan sama keluarga nih kan, berarti kan bukan sepenuhnya pendapatannya tuh buat Abang sendiri kan? Berarti Abang bagi-bagikan ke keluarga juga gitu ya? Pendapatan karena pendapatan kan ada di direktur sama komoditor. Karena komoditor saya sama bapak direktur, jadi nggak terlalu pembagi uang nggak terlalu pusing, jadi tetap buat keluarga jadi. Oh gitu ya. Kawin juga kan jadi enggak. Mungkin segitu aja pertanyaannya buat saya. Terima kasih Bang, terima kasih banyak karena udah meluangkan waktu dan udah mau berbagi kepada saya. Sekian, terima kasih. Oke. Nah, di sini saya bermaksud untuk mewawancarai kakak dalam rangka untuk memenuhi tugas kami, tugas kelompok kami, yaitu mewawancarai pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kami yang kami kenal. Nah, kami saya kan udah kenalan, jadi mungkin saya boleh nanya nama kakak dan usaha apa yang kakak jalankan. Kakak dari organisasi dan usaha kakak itu usaha kesehatan. Usaha kesehatan. Kalau boleh tahu lokasi usaha kakak itu mana ya? Di Jalan Purnama 2, kalau sama-sama nomor 11. Masih usaha. Berarti belum ada kayak kantor khusus itu belum. Sejak kapan dimulai usaha itu? Usahanya dimulai sekitar tahun 2018. Sudah lumayan lama ya. Itu sendiri atau ada kawan gitu kan sama kawan? Tidak ada sendiri. Sendirian ya. Kalau boleh tahu asal mula kakak buka usaha ini gimana ya? Asal mulanya itu cuma bantu kawan.
persiapannya. Jadi kalau misalnya dulu gadgetnya itu pakai kod. Jadi undangan Itu kan? Nah, jadi awalnya itu dari situ. Jadi bantu kalau bikin ulangan tahun, jadi ini pakai kod. Kalau bikin kalau undangan, ya tapi pakai printer Canon. Jadul lah printer printer lama pokoknya. Kalau oleh itu lah tuh mikir-mikir kenapa tidak dijadikan duit gitu kan? Nah, jadi kita jalannya waktu nasib sampai sekarang. Ada 19 sekarang itu yang dari kita satu jadi dua, dari dua jadi empat. jadinya pun beda ya. Tapi ya udah pakai Photoshop dah sekarang. Berarti itu belajar Photoshopnya tuh belajar sendiri atau ada ikut kursus gitu? Nggak ada ikut kursus. Memang belajar Kalau Photoshop tuh otodidak, cuma belajar dari YouTube. Nggak ada baca buku, nggak ada kursus. Jurusan kuliah pun nyimpang. Nggak saya berarti tidak ada hubungan dengan jadi memang usahanya awalnya itu awal dari bantu kawan. dari cerita tadi itu kan usahanya kayak dengar ceritanya, tapi belum dengar nih apa aja kendala sama kesulitan selama menjalankan usaha ini. Kan pasti ada hal-hal yang hambat gitu sama usaha itu apa aja? Kalau kendala kakak sama ini itu kendaraannya di kendaraan roda empat. Karena kalau kita mau belanja barang-barang dulu kan kadang banyak, terus kertas itu kan udah basah, udah rontok. Kalau ini bawa dulu udah posisinya tidak pas, kalau di motor kan agak ribet. Nah, jadi kalau ada kendaraan roda empat itu lebih memudahkan. Terus kalau musim hujan pun sangat menghambat kalau tidak ada kendaraan roda empat. Dalam usaha kakak ini ada nyewa karyawan gitu, karyawan orang yang bantu kerja. Kalau selama ini kalau karyawan pasti tidak ada. Tapi kalau misalnya kayak karyawan yang panggilan, gitu, harian, gitu, bisa tuh ada. Misalnya hari ini ada orderan yang kakak yang tidak mampu kakak handle sendiri, itu akan panggil entah kawan ke tas buku yang bantu. Jadi kadang-kadang Kadang-kadang kalau memang nggak bisa handle sendiri, kalau bisa handle sendiri ya handle sendiri. jalankan usaha ini relasinya siapa kakak? Usaha lain. Kalau hubungan relasi sih banyak. Jadi kakak tuh bekerja sama dengan rekan-rekan besar di Pontianak ini. Jadi kayak misalnya kayak Sanu itu kan kakak fungsinya. Jadi kakak kerja sama dengan rekan-rekan besar yang istilahnya yang lengkap lah, semua bisa. Jadi kalau misalnya orderan kita kakak aku, tapi kakak lempar ke mereka, kakak ambil kritik dari situ. Jadi apa yang kakak tidak bisa kerjakan kakak lempar ke relasi. Adalah beberapa kakak lempar ke relasi. Dia pun ngasih harga kita memang harga pemain, bukan harga jual. Gimana cara kakak mempromosikan usaha kakak ini biar orang-orang itu kenal dengan usaha kakak? Kalau cara promosinya kakak selama ini dari awal sampai sekarang masih online. Kak. Kalau dari mulut-mulut itu udah pasti lah ya, kalau dari mulut-mulut. Kalau sekarang tuh banyak online, paling upload ke WA, Facebook, IG sih yang banyak. Terus Anchor sama Telegram Pontianak itu sih. Nggak ada akun official gitu. Enggak. Tapi belum ada kepikiran kayak mau bikin akun usaha gitu misalnya. Bikin akun. Ada sih akun IG-nya memang akun IG nama usahanya. Mungkin cuma segini pertanyaan yang kami sampaikan kak terkait usaha kakak. Makasih sudah bantu kami untuk menunjukkan ini dan terima kasih sudah sharing usaha kakak. Sebenarnya saya di sini dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak. Saya di sini bermaksud untuk wawancarai kakak sebagai pemilik usaha sini.
Sebelumnya, kalau saya boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Silvi. Mbak Silvi di sini usahanya berdiri di bidang apa? Di bidang ATK. Sejak kapan kakak merintis usaha? 2019, mulai 2019. Mulai 2019 berarti sudah 3 tahunan. Kurang lebih 3 Kurang tahun. lebih 3 tahunan. Dalam merintis usaha ini nih awal-awalnya kakak merintis sendiri, Sendiri sih. usaha keluarga jadi. Iya, Usaha keluarga, nggak yang sama kelompok tuh. Enggak, sendiri. Pernah nggak ngejalanin usaha-usaha lain? Sebelum-sebelumnya paling usaha kecil-kecilan kayak jual baju online. Itu juga usahanya dirintis sendiri. Alasan kakak buka usaha ATK ini apa? Rumah juga dekat dengan perkantoran, jadi biar kantor lebih mudah belinya sama kakak gitu. Oh, karena ini dekat perkantorannya, rumahnya. Iya. Nah, biasa kantor itu membutuhkan ATK dalam porsi yang banyak gitu kan Kak? Iya. Jadi sistem penjualannya itu kayak gimana? Sistem penjualannya kadang kalau mereka butuh cepat ya kita dulu yang ambilkan, nanti kemudian kayak berapa hari atau berapa bulan itu mereka baru bayar. Faktor pendukung apa yang bikin kakak tuh tertarik buat buka usaha? Kayak ATK tuh kan kayak banyak dibutuhkan orang-orang lah ya. Ini kayak lebih mudah, lebih sering dicari orang-orang. Kalau dulu nih kan saya dengar tadi kakak pernah buka usaha selain ini kan, kayak buka toko online baju kecil-kecilan gitu. Itu waktu itu kenapa tuh kayak kepikiran buat buka toko baju? Pengen mulai usaha sih sebenarnya. Karena belum ada usaha kan, jadi kayak pengen mulai usaha, jadi coba jual baju online. Dari dulu suka buat buka usaha gitu ya? Lumayan suka lah. Pagi ini mungkin pertanyaan terakhir, hal apa yang ditonjolkan dari usaha kakak ini sampai orang-orang tuh milihnya buat beli di sini dibandingkan dengan ATK lain gitu? Dari harganya lah kali kan. Harganya Itu dia sih paling. tadi karena dekat kantor juga kali ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Mewawancarai kakak atas usaha yang sedang kakak jalani. Jika saya boleh tahu, sekarang sedang bersama kakak siapa? Laras. Laras, ya. Sekarang kakak tengah menjalani usaha apa? Untuk saat ini lagi di bidang itu sih, florist. Jadi sekarang lagi fokus ke usaha florist dulu. Florist itu seperti apa sih kak usahanya? Florist itu kayak tahu event-event acara wisuda? Iya. Nah itu florist tuh yang sedang diusahakan ya itu buket bunga. buket. Ya. Selain buket juga saya juga menyediakan hal-hal lain, kerajinan lain seperti kayak hantaran. Hanya saja itu masih belum jadi fokus utama. Yang fokus utama hanya yang florist dulu. Sejak kapan sih kakak memulai usaha ini? Kalau untuk pertama kalinya sih saat itu saya masih di kampus ya, sekitar tahun 2015. 2015 berarti Iya. udah ada 6 tahunan, 7 tahunan. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, berarti udah lumayan lama juga ya? Iya, dalam bidang ini ya. Iya. Sebelum masuk ke usaha florist nih kak, ya, kakak sebelumnya pernah nggak usaha-usaha lain gitu? Kalau untuk usaha-usaha lain, saya biasanya memang di bidang kerajinan sih ya. Tapi memang yang nggak ditekuni, jadi cuman yang kayak hobi, kerajinan saya buat, saya jual, udah itu aja. Nggak biasanya nih kalau tadi kan bilangnya selalu di bidang kerajinan gitu ya. Iya. Itu dalam membuat usaha itu kakak biasanya sendiri atau berkelompok atau sama keluarga gitu?
Kalau kebanyakan sih saya sendiri, cuman udah ada beberapa usaha yang saya jalani sekarang itu juga saya buat berdua atau berkelompok gitu dengan teman sama dengan saudara. Oh, berarti ada juga ya Ada. usaha yang sama keluarga. Iya ada. Oh, sama temen gitu Iya. juga ya. Nah, terus aku mau nanya nih, alasan kakak milih usaha di bidang florist ini apa? Oh alasannya ya? Iya. Untuk alasan utama ya, waktu masih awal-awal itu dulu karena kebutuhan sih. Kebutuhannya ini seperti kan kita punya teman nih banyak nih. Terus mau wisuda, mau seminar. Nah, bingung nih mau ngasih kado apa, hadiah apa kan. Jadi mulai tuh di situ mikir, Bu. Kayaknya enaknya buat sendiri nih biar lebih apa ya? Beda gitu. Karena kalau misalnya beli kan nggak ada effort lebih gitu kan kalau buat teman kan. Jadi Karena tuh emang suka juga ya. iya, jadi tuh ya udah kita buat nih. Lama-kelamaan karena teman yang seminar ini sudah bukan cuma 1-2 orang gitu kan. Jadi sering buat, jadi keterusan. Yang lain jadi malah ada yang pesan, ada yang mau minta buatkan, nanya. Jadi keterusan. Ya udah, Nah, sekalian jadi aja gitu ya. Sekalian dijadikan usaha. Iya, iseng-iseng udah 7 tahun aja kan. Iya. Nah, selama 7 tahun ini kan lumayan juga ya usahanya ya. Ada nggak tuh kayak tantangan atau lebih ke kendalanya itu ada nggak waktu buka usaha ini? Kalau tantangan pasti ada ya, karena waktu pertama kali buat itu kan memang kita statusnya masih mahasiswa. Nah mahasiswa kan ya tahu sendiri kan uangnya pas-pasan, cukup buat jajan kan. Iya. Jadi itu salah satu tantangannya itu ya bagi uangnya itu loh gimana. Nah sedangkan ada yang pesan jajan kita cuma segini nih, gimana nih? Biasanya ya kita sisihkan jajannya, kita lebih minimkan lagi untuk uang jajan, jadi lebih untuk ke modal dulu gitu. Itu tantangan waktu pertama kali usaha. Tuh. Itu waktu pas masih di bangku kuliah. Iya, masih kuliah. Kalau sekarang Kalau sekarang tantangannya ya lebih ke ini sih, karena kan sekarang udah kerja nih. ya udah kerja Iya, kan, iya. jadi usaha itu kan nggak terlalu terfokus nih karena saya juga guru kan ngajar. Nah waktunya itu yang buat saya susah buat ngebagi waktunya. Kadang kan saat lagi hektik di sekolah, tiba-tiba banyak event nih, lagi ada event wisuda kampus ini, wisuda kampus itu, jadi nggak bisa ikutan eventnya. Paling cuma bisa PO atau online aja, via online. Kalau misalnya bisa ikut event langsung buka stand di depan tempat orang wisuda kan malah lebih lumayan kan harusnya gitu. Jadi tantangannya itu aja sih, karena waktunya aja yang nggak pas, jadi susah buat lebih besar lagi. Jadi ini toko floristnya ini secara online atau ada offline store? Kita sih kalau sekarang itu masih online store. Cuma biasanya memang ada beberapa langganan yang biasa pesan, itu tuh mereka langsung ke rumah. Jadi biasanya langsung ke rumah, Kak ada ready nggak Kak ini Kak? Nah itu untuk yang beberapa langganan aja sih. Berarti yang langganan udah tahu aja gitu. Iya udah tahu, langsung ke rumah biasanya, ada yang ready nggak Kak gini ya gitu. Pengen nggak punya offline store-nya? Pengen sih, karena memang offline store ini sebenarnya sangat punya pengaruh besar ya buat suatu usaha ya. Karena di saat kita punya offline store, pelanggan juga pasti tahu kan, kita punya nama nih, sedangkan offline store-nya nggak punya. Nah itu kadang kan ini benar nggak ya ini online store-nya, kadang kan orang kan kurang percaya ya kalau misalnya secara online kan, nah gitu ya. kan. Jadi kalau misalnya kita punya offline store malah lebih nambah pelanggan sih, yang saya pikirkan sih seperti itu kalau misalnya punya offline store.
kita udah di pertanyaan terakhir ini, hal apa yang ditonjolkan ke orang-orang agar orang-orang tuh lebih memilih florisnya kakak nih daripada yang lain gitu? Oh, dibandingin dengan kompetitor lain gitu. Kompetitor lain ya. Menurut saya pribadi ya, floris yang saya buat atau buket yang saya buat itu sebenarnya berbeda dengan yang lain, karena memang karena di bidang kerajinan ini kan susah nih buat yang samaan ini kan beda kan, pasti beda tangannya, beda tangan pasti beda hasil kan. Nah, jadi selain hasilnya beda, terus bahan-bahan yang saya gunakan juga berbeda-beda kan. Kalau yang pernah saya beli, yang pernah saya lihat buket-buket sebelumnya tuh kan bunganya seperti ini loh bahannya, ini loh bahannya. Memang sih harganya lebih murah, tapi kan kadang orang bukan cuma ngelihat harganya, tapi juga ngelihat kualitasnya. Semakin bagus kualitas bunga atau bahan floris yang kita pakai, semakin bagus juga di mata orang kan, meskipun harganya lumayan dibanding ya berbeda gitu. Jadi menurut saya orang juga nggak apa-apa gitu kan, karena memang kualitasnya bagus gitu. Mungkin sampai sini wawancaranya. Terima kasih Kak Laras. Sama-sama. Halo. Saya di Febrianto Halim. Nah, di sini saya bermaksud untuk mewawancarai Abang dalam rangka memenuhi tugas dari Makul Kewirausahaan untuk mewawancarai pengusaha. Nah, pertama boleh saya nanya profil Abang, kayak nama dan usaha apa yang Abang buka nih? Sebelumnya Abang namanya Abang Daud Vito Gafika, bisa dipanggil Daud. Nah, untuk usaha sendiri Abang ada beberapa ya. Ada 2 yang aktif gitu kan. Yang satu masih tahap plan ya, karena timnya masih lagi diatur gitu kan. Jadi untuk pertama Abang ada konveksi, yang kedua ada jasa reparasi laptop dan jual beli kayak gitu, dan yang ketiga ada ekspor kayak gitu. Nah, ekspor. Kalau konveksi sendiri Abang udah mulai dari tahun 2018, jadi masih sejak SMA itu Abang udah mulai. Terus untuk servis dan ini segala macam tuh bekerja sama ya. Jadi Abang memang nggak secara lingkup, memang Abang nggak punya toko itu kan buat reparasi laptop dan lain-lain, tapi Abang bekerja sama dengan servis yang ada di Pontianak sini gitu. Jadi Abang tuh meng-hire mereka tapi tidak pakai gaji, by project kayak gitu. Terus selanjutnya untuk ekspor sendiri masih tahap uji coba sampel ya, karena memang udah ada permintaan dari pasar luar negeri, masih dikerjakan lah, digarap dengan teman-teman sini. Saya masih kurang paham, kalau boleh tahu usaha konveksi itu usaha apa ya Bang? Sebenarnya percetakan gitu. Jadi kamu ada di Polnek tuh Abang ada megang beberapa ya. Madis itu yang buat Abang semua, jaket, kaos, terus PDH-nya kalian, terus UKM catur, teknologi pertanian itu Abang semua yang buat. Terus ada perikanan, ilmu kelautan dan perikanan, itu Abang juga yang buat. Teknik elektronya, terus ada operator alat berat. Jadi kayak katakan yang baju-baju gitu ya. Itu semua Abang yang buat kayak gitu, dan masih ada beberapa prodi-prodi lagi. Udah ada langganan dari Abang kayak gitu. Itu ada lokasinya atau kayak habis di rumahan gitu Bang, atau ada kantor khususnya? Kalau kantor khususnya itu ada di Jalan Sepakat 2, dekat dia Daily Loka kayak gitu. Tapi untuk produksinya Abang memang nggak fokus dalam produksi, tapi fokus kepada marketing gitu. Jadi Abang ini memberdayakan lah. Jadi yang di Pontianak sini, kalau mungkin kan kalau mahasiswa ini kan kesusahan ya cari tempat, biasa kan kayak gitu. Kadang ada yang tempatnya jauh segala macam, makanya Abang himpun kayak gitu. Jadi ketika ada mahasiswa yang pengen nyetak cepat gitu, produksi cepat, misalnya 7 hari kayak gitu kan butuh. Nah, kadang kan mereka bingung. Nah, udah datang ke tempat sini belum ada, tempat sini belum ada. Kalau Abang karena memang udah di sini udah banyak kerjasama gitu kan yang nawarkan ke Abang dari pihak-pihak Pontianak sini. Jadi Abang ini bisa gitu dalam 7 hari mau dipakai pun bisa, kaos 2 hari bisa, 1 hari pun bisa. Jadi sekarang misalnya order, besok mau diambil udah bisa kayak gitu, karena kerjasama Abang udah bukan cuma dalam satu lingkup kayak gitu. Jadi banyak tenaga gitu, jadi lebih efisien kayak gitu dibanding dengan yang biasa kayak gitu. Untuk berapa usaha itu Abang bangunnya itu sendiri atau kayak ada kawan
karyawan gitu. Oke. Untuk masing-masing usaha itu sebenarnya udah ada tim leadernya ya kayak gitu. Tim leader itu adalah yang membawa yang bertanggung jawab itu selain abang kayak gitu. Jadi dalam usaha itu ketika kita mau memulai usaha tetap kita harus mempunyai tim leader gitu. Kita nggak bisa jadi superhero dalam semua usaha. Maksudnya apa-apa yang kita kerjakan itu nggak bisa kayak gitu. Jadi memang kita harus ada tim-tim kayak gitu. Awalnya sih memang sendiri kayak gitu kan. Cuma lama-kelamaan kalau ketika kita menggaji orang itu kan susah kayak gitu kan, agak susah. Nah, jadi ya kita kerjasama aja kawan segala macam untuk berinvestasi ataupun berbagi hasil. Tapi kita tetap menciptakan dia tuh sebagai leader gitu. Tapi nggak terlepas dari kontrol kita kayak gitu. Jadi tetap dia tuh masih dia nggak bisa buka usaha sendiri ya. Namun dia ada di bawah kontrol kita, tapi kita tidak menggaji kayak gitu. Kayak persentase gitu. Tapi itu bukan kayak karyawan gitu ya? Enggak ada. Kalau karyawan sendiri ada, tapi cuma bagian desain dan itu ada. Cuma untuk yang beberapa usaha itu ada tim leadernya kayak gitu. Ada alasan khusus dah untuk buka usaha itu? Kenapa milih usaha konveksi? Kenapa milih usaha servis laptop kayak itu? Pertama, kenapa saya memilih usaha konveksi ya tadi ya? Karena waktu basic awalnya ya atau background gitu ya. Jadi ketika masih saya sekolah di Jakarta, biasa saya memegang itulah, dipercayakan oleh ustaz buat nyetak baju segala macam. Akhirnya kan punya ilmu, punya pengalaman. Nah, terus pas di sini di Pontianak sini, ketika saya datang di Pontianak, kawan-kawan minta bantuan kayak gitu kan. Karena pernah tahu gitu kan, saya waktu itu jualan segala macam kayak kaos simpel-simpel ya masih waktu itu belum terlalu fokus ya. Terus di kawan-kawan ini minta kayak gitu, akhirnya saya ajak beberapa orang di sini kerjasama kayak gitu kan. Berjalannya waktu volumenya semakin meningkat kayak gitu, akhirnya ya udah saya jalankan terus. Itu yang kalau konveksi ya. Kalau untuk servis laptop gitu kan, karena memang basicnya saya ini suka bongkar-bongkar kayak gitu kan, elektronik ya kecil itu suka. Nah terus kawan-kawan ini biasalah ya, kalau perempuan tau lah ya, misalnya ini laptop saya kenapa kayak gitu kan, ini Panik laptopnya langsung ya. saya nggak bisa kayak gini, ini ayolah tolonglah daripada aku langsung bawa ke bengkel kan kayak gitu, tempat servis. Akhirnya saya otak-atik sendiri kalau udah bisa ya udah paling dibelikan minimal segala macam. Akhirnya lama-kelamaan kan pandai kayak gitu kan, akhirnya ya udah saya kumpulkan orang, saya kenal sama kamu mending daripada kamu nunggu job di toko, saya masukkan job ini kalau saya nggak bisa kerjakan gimana kayak gitu kan, atau enggak akhirnya ya udah minta kayak biasa kawan tuh minta tolong jualkan kalau misalnya datang ke tempat toko itu kan terlalu murah kayak gitu kan. Nah karena saya banyak juga relasi juga dari konferensi segala macam, makanya kadang misalnya minta tolong kawan jualkan dong ini laptop aku minusnya apa, kalau nggak minus ya saya langsung jualkan, kalau ada minusnya saya perbaiki nanti saya jualkan gitu. Jadi harganya itu bisa lebih tinggi dibanding jadi kalau misalnya di toko tuh bisa dijualnya mungkin 1,5 juta, di tempat saya itu masih bisa 2, tapi memang saya nggak bayar karena saya sistemnya jualkan kayak gitu. Jadi harganya lebih tinggi dan terjaga dibanding ketika mereka langsung jual kayak gitu ke tempat lain kayak gitu sih. Sama menjalani usaha nih, abang ada kayak merasa kendalanya tuh apa gitu bang? Kendala pertama tuh pasti kita jadi superhero. Kalau kita mau sendiri, otomatis apa-apa sendiri. Kalau kita solo player ya. Tapi kalau kita ngajak temannya itu belum bisa, kita kayak deret gerbong. Jadi kita nih belum bisa, kita ngajarkan step by step pola pikir, bagaimana marketing, bagaimana menghadapi konsumen. Itu semuanya bertahap kayak gitu, nggak bisa sekaligus yang kita pengalaman kita share langsung, mereka belum tentu paham gitu. Jadi terkadang udah ada masalahnya mereka baru paham tentang apa yang kita sharekan kayak gitu. Jadi kalau kendala ya tetap tadi, semua kendala tuh bertahap, ada kendalanya dari pemahaman marketing, dari pemahaman sistem produksi segala macam itu perlu gitu. Jadi tergantung bisnis apa yang akan dijalani, semuanya punya kendala masing-masing kayak gitu. Kayak servis laptop itu abang kayak belajar sendiri atau pernah ikut kursus gitu? Nggak pernah. Berarti otodidak? Otodidak. Semua yang satu-satunya ikut kursus abang tuh dalam ekspor deh. Ekspor. Nah, kalau ekspor nih memang abang khusus gitu kan. Jadi udah ada step by stepnya, udah kasih tahu. Tapi kalau untuk konveksi itu mandiri kayak gitu kan. Terus dari servis laptop abang mandiri gitu. Jadi ketika ini ya tanya atau ke YouTube kayak gitu kan. Karena berdasarkan pengalaman laptop kawan-kawan di kelas, kawan-kawan dulu SMA rusak, diperbaiki sendiri.
rusak Dari ini situ lah ya, kayak gitu belajar kan. dari pengalaman, Nah, ya. rusak apa nih kayak gini kan, nah carikan di YouTube, oh ternyata kayak gini, ya udah dibenerin, terus sekarang karena nggak mampu lah apa dikerjakan sendiri, akhirnya udahlah saya kerjakan ini yang kalau misalnya agak ribet, yang memakan waktu, effortnya tinggi, saya kasihkan ke orang. Kalau effortnya sedang atau kecil lah ya, maksudnya 1 jam selesai, saya langsung kasihkan saya kerjakan sendiri. Tapi kalau sampai berjam-jam, saya kasihkan ke orang gitu. Di semua usaha itu tuh kan pasti banyak kompetitornya. Nah, hal apa yang abang tonjolkan biar bisa mengalahkan kompetitor lainnya yang dengan usaha yang sama gitu? Kalau hal apa yang ditonjolkan itu banyak ya. Contohnya kalau misalnya dalam konveksi, pertama abang ini produksinya cepat, kan? Kalau tempat lain pasti ngeluh, dikasih harga, aduh nggak bisa cepat, aduh kayak gini. Tapi kayak misalnya contoh kamu order ke tempat mana gitu kan, itu belum tentu kamu kerjakan dalam 2 minggu selesai, bahkan ada berbulan-bulan yang sering ngeluh kayak gitu. Kalau di tempat apa 7 hari selesai, kamu Senin order, Sabtu kamu ambil. Kurang dari 7 hari loh ya. Senin 6 hari malah. Itu kamu bisa kayak gitu. Cuma memang harganya berbeda sedikit ya, sekitar 10 sampai 15 per piece-nya kayak gitu. Kalau tempat lain dia kasih segitu pun belum tentu. Mereka paling cepat, mereka mau mengerjakan itu 10 hari sampai 2 minggu sampai 3 minggu. Itu rata-rata udah cepat berapa? 3 minggu. Rata-rata kayak gitu. Kalau abang udah bisa kayak gitu. Kaos 2 hari. Sekarang ambil, sekarang order, besok siang abang ambil bisa. Langsung ya. Bisa kayak gitu. Nah, terus itu yang pertama, kecepatan ya tempat abang. Terus harga kita masih bisa, apalagi kita kerjasama dengan Bima dan UKM ataupun organisasi-organisasi lain, itu biasa mereka minta kerjasama. Imbalannya apa? Kita bisa ngasih sponsorship kayak gitu. Kalau kamu order tempat lain mungkin kamu ketika ada kegiatan pun udah lupa kayak gitu kan. Tapi kalau di tempat kami enggak, kalian ngajukan, kami bisa kasih sponsor kayak gitu. Tergantung seberapa kuantiti kalian sering pada kami kayak gitu, berlangganan atau bermitra dengan kami kayak gitu. Nah itu yang kedua ya tadi ya. Kedua. Nah ketika kami bisa membuat satu pitches. Jadi misalnya kendalanya yang sering dilakukan, kamu udah order ke tempat lain 24 pitches. Ada satu temen nih nggak order, kenapa? Karena belum punya uang. Akhirnya dia order kepada kami satu pitches lagi, itu masih bisa, tempat lain nggak bisa, nggak mau dilaksanakan, nggak mau, biar dibayar berapapun nggak mau. Nggak mau bisa nambah gitu ya. Kemarin ada kasusnya anak Rolep, bahkan dia pun order ke saya satu. Sebelumnya UKM mereka nggak ada kerjasama dengan kami, tapi kami bantu karena kasihan kan, katanya dimarahin dosen terus lah dia. Akhirnya, tapi sebenarnya itu nggak bisa ya, itu karena sering dimarahin dosen, akhirnya ya udahlah daripada kena SP kan. Tapi kalau misalnya kamu nih order misalnya sebelumnya tadi, terus pengen order lagi, itu bisa kayak gitu, walaupun cuma satu pitches itu masih bisa kalau di tempat kami. Yang ketiga kelebihan utama, dan ada masih beberapa kelebihan lah ya. Terus untuk dari sisi servis laptop segala macam, itu kelebihannya satu, abang bisa bantu. Misalnya kan itu ada kami kelebihannya satu, kami bisa jemput kayak gitu kan, kamu mau datang boleh, terus minta jualkan pun kami bisa kayak gitu. Jadi harga ketika kita minta jualkan sama kita langsung beli berbeda kayak gitu. Terus kita servisnya ya kita sesama teman lah ya, jadi tahu lah nggak terlalu tega-tega amat lah ya, kita masih lebih santai kayak gitu. Metode promosinya bang, kan biasanya kalau kayak gitu kan banyak pasti tertimpa-timpa tuh. Metode promosinya tuh gimana bang? Online atau gimana gitu? Oke, setiap usaha pasti punya media promosi yang berbeda kayak gitu kan. Nah kalau promosi abang sebenarnya paling banyak dari Instagram ya kayak gitu kan. Tapi juga banyak dari rekomendasi, nggak menutup dari rekomendasi, karena rata-rata mereka lebih percaya kalau barang-barang kayak gini ya dari rekomendasi kayak gitu kan. Jadi karena kamu pernah tahu ya itu kan di tempat sini enak dan cepat, akhirnya merekomendasikan. Karena rata-rata ke tempat saya itu mereka adalah korban kapok dari tempat lain. Kapok di tempat lain. Situ agak lah gitu. Udah kemarin ada di mana? Wah sini ini kayak gini, kendalanya kayak gini, ada yang ini salah didiamkan, ada yang ini segala macam, salah namanya segala macam. Tapi mereka tuh nggak mau tanggung jawab karena udah selesai. Barang itu udah selesai kalau di tempat saya.
sesuai desain ya saya buatkan kayak gitu. Kalau kesalahan dari kamu ya saya nggak bisa, tapi kalau dari saya masih bisa buatkan kayak gitu. Kendalanya kayak gitu. Kadang mereka kalau hima tuh kan kesalahannya di warna segala macam. Nah kayak gitu mereka nggak tanggung jawab. Kalau di tempat kami semua kami pastikan memang dari nol gitu. Jadi kamu mau apa kayak gitu. Itu sih yang pertama. Jadi kebanyakan mereka lari karena kesalahan kayak gitu kan. Baik di laptop misalnya di servis gini kan di tempat ini, kok tiba-tiba ada rusak nih, misalnya garansi 1 minggu, pas hari ke-8 ke-10 rusak lagi dan rusaknya sama. Nah kayak gitu, ada kejadian kayak gitu, dibilang udah nggak bisa diklaim garansi lah 7 hari gitu kan. Kalau saya lihat ini memang rusaknya apa, kalau rusaknya spare partnya sih saya masih bisa gantikan kayak gitu, dan garansi saya tetap lebih lama. Kalau tempat lain itu paling maksimal 2 minggu, kalau di tempat saya misalnya beli laptop itu bisa 1 bulan, jadi lebih banyak lebih banyak garansi. Kalau tempat lain itu udah lumayan tinggi ya, kalau tempat saya itu standar tapi garansinya juga lama kayak gitu, karena kita sama-sama gitu. Jadi ketika ada reseller mau ambil dari tempat saya itu masih bisa kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau ngambilkan laptop buat kawan kayak gitu kan itu masih bisa kayak gitu. Mungkin cukup segitu ya sih Bang yang kami tanyakan. Jadi makasih udah menyempatkan waktunya dan udah berbagi ilmu tentang kewirausahaan ini. Dan dari saya Bang, makasih Bang. Yuk.